Jogja terbuat dari rindu dan kenangan. Jogja ini kan agak unik gitu. Jadi wisata kekiniannya tumbuh subur. Sementara juga seni tradisinya agak tidak bisa mengimbangi. Pariwisata itu nggak boleh merusak budaya. Jiwanya ini juga kita ikut itik-itik gitu ya Pak ya. Hai Sobat Visiting Jogja, apa kabar? Kembali lagi di podcastnya Bangga Berwisata di Indonesia aja. Bersama dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Oke Sobat Visiting Jogja, hari ini kita bakal ajakin kalian untuk menjadi bagian dari diskusi potret seni tradisi menyokong pariwisata kekinian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita ngomongin wisatawan, ini tentunya stylenya bakal berbeda ya. Mulai dari umurnya, kemudian latar belakangnya, perilakunya ini pasti berbeda-beda. Dan tentunya sekarang nih Yogyakarta tampaknya masih didominasi oleh wisatawan-wisatawan milenial atau wisatawan yang masih muda begitu ya. Tentunya dengan perilaku-perilakunya yang berbeda. Lalu seperti apa tantangan yang dihadapi ketika seni tradisi ini diharapkan bisa menjadi penyokong pariwisata kekinian di Yogyakarta. Sudah hadir bersama dengan kami. Yang pertama kali ini sudah ada Ibu Anita Ferawati. Beliau merupakan PLH Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Vera, selamat datang. Halo Mbak Anggun, apa kabar? Sehat selalu, Bu Vera juga sehat ya. Semangat demi pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Mantap ya, dan tentunya Bu Vera juga tidak sendiri. Kita langsung sapa, beliau adalah Ibu atau Mbak ya, kayaknya enaknya Mbak ya. Mbak Kinanti Sekar Rahina, Sanggar Seni Kinanti Sekar. Ini saya manggilnya Mbak Sekar. Mbak Sekar. Mbak Sekar sehat? Sehat, alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Kita baru pertama kali ketemu ya. Iya benar. Nanti kita bakal kupas habis. Kita mau minta Mbak Sekar untuk cerita terkait dengan Sanggar Seni Kinanti Sekar ya. Oke, satu lagi tidak kalah istimewa sudah hadir Bapak Sigit Pribadi, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di podcast Bangga Berwisata di Indonesia. Oke, langsung saja kita bakal bahas potret seni tradisi menyokong pariwisata kekinian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Vera, mungkin sebenarnya sebagai pertanyaan pembuka atau diskusi pembuka hari ini, yang namanya pariwisata kekinian ini seperti apa sih Bu? Kekinian dengan viral ini apakah hal yang sama atau beda? Ya, jadi kalau kita ngomongin pariwisata, tren dulu ya, kita ngomongin tren pariwisata di 2024. Itu sebenarnya ada yang sekarang itu leisure, jadi menggabungkan antara bisnis dan leisure. Jadi orang meeting itu kemudian itu diselingi dengan healing seperti itu kalau orang sekarang bilang. Kemudian deep and meaningful, jadi sekarang ini trennya pariwisata itu yang memang mempunyai arti, bermakna seperti itu. Kemudian ada juga sekarang wellness, terkait wellness itu juga sekarang 2024 ini juga jadi tren terkait dengan wellness tourism. Kemudian satu lagi yang saya chatting terkait dengan tempat-tempat pembuatan film yang kemudian viral dan jadi destinasi wisata seperti itu. Nah terkait dengan kekinian, dengan tren seperti itu, kalau di Yogyakarta sendiri arah kebijakannya juga kita terkait dengan quality tourism. Quality tourism sustainable. Jadi gimana pariwisata itu berkelanjutan dan berkualitas seperti itu. Jadi kalau sekarang ini Jogja itu kalau terkait dengan mass tourism, yang bis di mana-mana, bis pariwisata itu sudah hal yang biasa seperti itu. Tapi kemudian gimana sekarang kita coba untuk mengembangkan quality tourism, karena sebenarnya kita belajar dari ketika pandemi, kegiatan kita waktu itu dibatasi, aktivitas kita dibatasi. Nah, kemudian setelah itu tren wisata itu muncul terkait dengan desa wisata live in. Desa wisata live in seperti itu. Jadi mereka tinggal, mereka ikut aktivitasnya, mereka ikut budayanya di situ, di tempat itu, di desa itu, yang kemudian memang diharapkan itu akan menambah
mereka untuk tinggal lebih lama di Jogja. Dan diharapkan kemudian mereka akan belanja dan makan minum yang lebih banyak di Jogja. Jadi uangnya kemudian dihabiskan di Jogja. Seperti itu. Jadi kalau dulu orang hanya 1 hari atau mungkin nggak sampai 1 hari kemudian pulang, diharapkan terkait dengan quality tourism ini orang akan berlama-lama di Jogja dan berhabis-habis uangnya di Jogja. Seperti itu. Jadi kalau kekinian sebenarnya nggak kemudian hanya viral, tapi memang kemudian pariwisata itu meninggalkan kesan, membikin orang kemudian rindu. Karena yaitu Jogja terbuat dari rindu dan kenangan. Ini jadi kalau misalnya ternyata nggak cuma wisatawannya aja yang berubah, tapi terkait dengan dunia pariwisata secara menyeluruh itu juga terus berubah begitu Bu ya. Kalau dulu yang penting pokoknya banyak dulu yang datang, kalau sekarang enggak. Sedikit nggak apa-apa tapi berkualitas, lebih lama di sini, kemudian juga spending money-nya juga lebih banyak begitu ya. Jadi diharapkan nggak cuma viral, kalau ngomongin viral itu kan ada waktunya begitu ya. Paling 2 bulan 3 bulan setelah itu akan ada lagi yang viral-viral begitu ya. Tapi gimana kemudian bikin berkelanjutan. Dan memberikan dampak yang lebih luas tentunya. Terima kasih. Sekarang saya mau ke Mbak Sekar, mungkin bisa diceritakan terkait dengan sanggarnya tadi. Nah, mungkin kali ini teman-teman ataupun juga Sobat Visiting Jogja pengen dengar langsung nih dari Mbak Sekar. Silakan. Iya. Kalau ini aku bersyukur juga ya, puji Tuhan, ini adalah sanggar ini kita berdiri di tengah-tengah kota gitu. Yang dimana itu akses dari utara ke selatan gitulah. Jadi lewatin Sumbu Filosofi. Nah, jadi di dekatnya gitu, karena kita memang di luar beteng, daerah di luar beteng Keraton Yogyakarta. Banyak banget gitu teman-teman yang datang ke sanggar itu bukan hanya dia dari kota Jogja gitu, tapi dia dari luar kota Jogja. Yang dia dari kuliah di Jogja, terus dia tiba-tiba liburan ke Jogja, terus nelpon kami, Mbak aku pengen belajar tari tradisi nih di sini, atau aku pengen belajar tari kreasi. Dan bersyukurnya adalah ruangan kami memang tidak terlalu jauh, yang orang-orang tuh datang langsung bisa belajar nari, makan, minum kopi, terus jadi art space lah menurut saya. Dan bersyukurnya itu ruang yang memang nuansa Jogjanya itu ketara. Kayak misal saya lihat ada bangunan gitu kan, kadang di ruangan-ruangan gitu kan jadi kayak sumpek gitu ya Mbak. Tapi bersyukur adalah Sanggar Seni Kinanti Sekar ini didirikan di Jalan Brigjen Katamso, dan itu aksesnya lumayan kita mendapatkan yang enak, terus juga pendatang ataupun wisatawan tuh datang tidak hanya menari, tapi juga mereka bisa ngopi, mereka bisa saling healing gitu juga. Itu bersyukur banget. Salah satu jadi jujukan Bu, kalau jujukan tuh kayak jadi tempat gitu tujuan gitu ya. Tempat tujuan. Gitu. Untuk sanggarnya sendiri ini sudah berdiri dari kami berdiri tahun 2015. 2015. Iya, 2015. Tahun ini kami 9 tahun. Dan sebenarnya ada kelas reguler. Reguler itu kami dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada kelas jam 3 sampai jam 9 malam. Jadi kemarin kami habis ujian di Konser Hall Yogyakarta. Setiap 4 bulan sekali kami mengadakan presentasi hasil pembelajaran dari Sanggar Seni Kinanti Sekar. Dan di situ ada private juga, private tari, ada private make up. Terus kita juga punya program-program lain. Di mana program itu tidak hanya menari, tapi edukasi tentang kayak kita punya Jumat Wagen. Nah, Jumat Wagen itu kayak semacam seni-seni tradisi yang itu mungkin di era sekarang tidak dilakukan gitu. Waktu itu kami pernah, yuk kita pakai jarik bareng, sanggulan bareng gitu kan. Orang-orang bilang wah sanggulan ki ribet gitu ya. Tapi kita mencoba untuk mengajarkan bahwa sanggulan itu tuh mudah kalau kita memang mau melakukannya. Gampangnya nggak usah pakai sasakan, kayak rambut kayak gini biasa. Tapi nanti kita punya cara hal lain. Jadi pendekatan-pendekatan itu program-program yang bisa diikutin oleh semua masyarakat
yang ada di Yogyakarta. Oke, tentunya kita juga patut bersyukur ya Bu Vera dan juga Pak Sigit ya bahwa kita punya orang-orang yang istimewa kayak Mbak Sekar begitu ya. Karena kalau tadi nih kita menyoroti sedikit soal masalah sanggul aja. Kadang-kadang orang mikirnya masih ribet, tapi ternyata ada pendekatan yang lebih simpel. Kalau misalnya pengen pakai sanggul ada cara yang nggak ribet, Iya, gitu ya, nggak ribet. Nah, cara-cara seperti ini yang tentunya bisa digunakan ini ya menjadi pendekatan mungkin untuk orang-orang yang merasa kalau wah ini kayaknya agak ribet nih. Nah, Bener. gitu-gitu mungkin ya. Oke, ini menarik sekali. Pak Sigit, nah tadi kita kan udah ngobrol banyak nih soal yang namanya pariwisata kekinian begitu ya. Terus tadi Mbak Sekar juga sudah sedikit menceritakan terkait dengan sanggarnya yang ternyata sudah terbangun dari 2015 sampai dengan sekarang. Kalau dari Pak Sigit sendiri melihat Yogyakarta, wisata kekinian dan juga seni tradisionalnya ini seperti apa Pak? Tumbuhnya seperti apa dari tahun ke tahun? Jadi Jogja ini kan agak unik gitu. Jadi wisata kekiniannya tumbuh subur. Sementara juga seni tradisinya agak tidak bisa mengimbangi dalam hal ini. Jadi perlu ada kolaborasi yang agak lebih jelas tentang ini. Karena kan sekarang timbul banyak destinasi wisata yang ya istilahnya buatan yang marak di Jogja itu kan banyak ada beberapa tempat baru yang wisata yang luar biasa banyaknya, tapi sisi dari seninya itu atau budayanya Jogja itu kan belum bisa masuk ke dalamnya, sehingga agak berbeda ketika kita melihat di Bali contohnya. Itu kan wisata itu ya religius dalam tanda kutip bahwa adat yang menonjol, justru itu menurut saya lebih bisa bertahan lama dan lebih bisa membuat orang itu stay lebih lama. Karena adat itu berbeda dengan yang lainnya. Maksud saya itu tidak bisa ditemukan di daerah yang lain. Kalau wisata kekinian itu kan banyak bisa kita temukan di daerah manapun kan sekarang baru gencar dibangun itu. Sehingga bisa ditemukan di Bandung, di Bali, dimanapun kan bisa. Tapi kalau adat itu kan tetap hanya daerah-daerah tertentu yang memilikinya. Sehingga memang perlu ada kolaborasi yang jelas supaya wisata kekinian itu memasukkan unsur adat kebudayaan Jogja yang juga sangat adiluhung ini. Jadi disatukan begitu ya Pak ya, wisata kekinian dengan seni tradisional. Nah, ini menjadi menjadi bahasan juga begitu. Apakah bisa sebuah tempat yang notabene memang mungkin di-create karena pengen mengusung konsep yang kekinian, up to date, tapi kemudian juga disisipkan dengan seni-seni tradisi budaya. Kalau dari Bu Vera sendiri seperti apa Bu? Mungkin nggak nih? Kalau di Jogja harus. Harus ya? Harus, tidak wajib. menutup kemungkinan seperti itu ya Bu? Ditutup. Jadi harus. Kalau di Jogja, jadi pariwisata Jogja sebenarnya hampir sama seperti yang disampaikan Pak Sigit. Jogja itu kebudayaan, pariwisata itu nggak boleh merusak budaya. Kebudayaan kita itu harus kita garis bawahi. Jadi jangan sampai kemudian pariwisata berkembang tapi kebudayaan kemudian hilang. Itu kan sebenarnya termasuk di salah satu keberlanjutan terkait dengan keberlanjutan budaya, gimana kemudian kita melestarikan warisan budaya dari nenek moyang kita. Nah, Jogja itu sebenarnya luar biasa karena hampir semua sudut Jogja itu sebenarnya kalau kita boleh dibilang itu semua budaya. Hospitality kita juga sebenarnya budaya kita, nggak ada lah tempat lain kemudian monggo gitu dengan tangan. Itu kan sampai dibikin waktu itu film atau apa ya waktu itu. Sampai seperti itu hospitality kita udah budaya kita. Yang disampaikan oleh Mbak Sekar tadi terkait dengan sanggarnya. Itu sebenarnya kalau kita mau masuk di kekinian yang saya sampaikan tadi tren 2024 terkait dengan deep and meaningful itu sudah masuk. Sebenarnya wellness tourism itu masuk. Jadi wellness tourism itu nggak kemudian orang berpikir olahraga, yoga, tapi banyak hal. Jamu, kemudian tadi terkait dengan kalau kita bilang jiwa seperti yang nggak hanya fisik itu sebenarnya juga masuk di wellness tourism. Jadi kayak tarian itu kan sebenarnya ada multisensorik yang kemudian terbangun seperti itu. Kemudian tadi ada kayak art space, jadi orang akan menikmati nggak cuman di situ lihat orang nari, tapi dia terlibat, ada experience di dalamnya. Jadi yang biasanya mungkin orang berkunjung ketika hanya lihat tarian itu 1-2 jam, mungkin bisa seharian di tempatnya Mbak Sekar. Itu yang saya maksud tadi, yang kemudian kita lebih ke
quality tourism. Jadi memang ada experience yang didapatkan, ada deep meaningful yang didapatkan. Nah, seni tradisi di Jogja ini sebenarnya related sekali dengan hal itu. Jadi hampir semua tuh bisa, nggak cuma kemudian seni tari, nggak cuma hospitality saya bilang, tapi kehidupannya juga di desa-desa wisata, di kampung-kampung wisata, di semua penjuru Jogja itu sebenarnya budaya Jogja ada semua. Itu yang sebenarnya memang beda dengan tempat yang lain. Tiap daerah itu punya, dan Jogja itu luar biasa terkait dengan budaya. Sampai kita kan punya dana keistimewaan sebenarnya hanya berapa provinsi, nggak banyak kan provinsi yang punya dana keistimewaan seperti itu. Jadi apresiasi itu terhadap Jogja. Betul, karena memang di Yogyakarta itu kan pariwisatanya luar biasa. Tantangannya juga tentunya sangat luar biasa karena setiap tahun itu pasti akan bermunculan wisata-wisata yang baru begitu. Betul. Nah, tentunya bagaimana caranya agar pariwisata yang memang berbasis dengan seni, dengan budaya tidak dan meninggalkan juga tradisi. budaya. Betul sekali. Jadi nggak merusak budaya. Jangan sampai kemudian ditinggalkan. Pariwisata maju tapi kemudian nggak ada budaya atau tradisi yang menjiwainya seperti itu. Karena jangan lupa juga Yogyakarta itu tidak hanya dikenal sebagai pariwisata, tapi juga dikenal dengan budayanya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi budaya nggak cuma kemudian tari-tari loh, sebenarnya, iya kan? Betul sekali. Oke, mungkin kita juga mau dengar juga dari Mbak Sekar yang dirasakan sebagai pelaku, ya. Kita ngomong juga sebagai pelaku ya, Mbak Sekar ini ya, yang tentunya sangat erat kaitannya terjun langsung dengan bagaimana caranya budaya ini agar terus lestari. Ini tantangan yang sangat dirasakan ini apa, Mbak? Kalau tantangan sendiri mungkin meyakinkan mereka gitu ya. Kayak ada yang bilang, ngapain sih nari-nari gitu. Kayaknya lebih mending yoga deh ya, mungkin itu pilihan gitu, tapi tidak masalah. Atau duitnya bayarnya sithik. Iya bener banget itu. Tapi saya yakinkan bahwa teman-teman saya ada banyak hal yang bisa mereka pelajari dari seni budaya tari khususnya, karena memang saya di wilayah tari gitu. Kayak sekarang karakter anak itu juga bisa dibangun lewat seni budaya tari. Gitu. Saat mereka belajar menari, mereka juga mendapatkan hal kayak tadi Bu Vera menyampaikan, ada banyak aspek saat kamu belajar nari, sensorik gitu, motorik, hati itu juga kepake ternyata gitu. Kayak mereka menghargai budaya, bagaimana dia menghargai teman-temannya gitu. Karena kalau belajar menari itu kan tidak hanya individu juga gitu. Ya selain individu juga, tapi maksudnya ada kolaborasi. Iya, kolaborasi dengan banyak hal. Mereka akan belajar dengan satu dengan yang lainnya. Jadi menurut saya tantangan itu ya bagaimana cara kita meyakinkan orang bahwa seni budaya itu juga bisa membentuk karakter seseorang itu. Gitu. Baik itu bagaimana cara berperilaku gitu. Tantangan kayak bukan anak-anak ya. Kalau sekarang itu masuknya kayak sekolah di Jogja gitu ya, atau wisatawan di Jogja masuk kan kadang mereka tidak tahu unggah-ungguh, tidak masalah gitu kan. Tapi ya mereka pasti akan melihat orang kayak Bu Vera Monggo, Pinara, lama-lama kayak gini ya. Nanti semakin lama dia liburan di Jogja, dia pasti akan ada perubahan lah gitu. Senyum sama orang gitu loh, kok dia tiba-tiba senyum ngapain gitu, ternyata dia kebawa gitu budaya yang dia dapatkan di kota Jogja. Jadi ini bisa menjadi refleksi juga bahwa ternyata budaya ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Ya salah satunya adalah membentuk karakter anak. Saya jadi ingat loh Mbak Sekar dulu tuh waktu kecil Bu, ini beneran nih saya dulu waktu kecil itu saya diikutin les nari sama mama saya. Hampir semua. Iya. Sekarang masih. Semuanya ternyata juga. Iya, saya waktu kecil Lalu juga waktu kecil ya. Nari apa waktu dan itu bisa. Seperti itu. Jadi memang kalau orang bilang beberapa yang menyampaikan kemudian kalau sekarang itu seni budaya kita sudah luntur, anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang atau anak-anak muda sekarang sudah ketularan dengan budaya K-pop. Tidak. Tanya Mbak Sekar. Iya benar. Sanggar seni itu anak kecil masih banyak. Masih banyak sekali. Masih banyak. Iya betul. Itu. Jadi jangan khawatir sebenarnya. K-pop pun kan sebenarnya juga mereka hanya dari sekian persen itu berapa persen yang mereka tertarik juga nggak banyak seperti itu. Dan ketika mereka tertarik K-pop, mereka masih peduli dengan budaya kita, nggak meninggalkan mereka, nggak yang kemudian
benar-benar lupa dengan budaya sendiri itu enggak ya Bu? Seperti itu. Baik. Kalau dari Pak Sigi sendiri, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa budaya ini ternyata banyak sekali impact-nya. Ya, salah satunya adalah ternyata ini bisa digunakan untuk membentuk karakter anak. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat apa yang tadi disampaikan, masih banyak tantangan-tantangan nih untuk seni tradisi yang ada di Yogyakarta ini agar terus survive ya Pak ya, di tengah bermunculannya yang namanya wisata kekinian gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri harus seperti apa sih Pak rekan-rekan yang memang berkecimpung untuk bisa melestarikan seni tradisi yang ada di Yogyakarta? Jadi seni itu kan urusannya dengan hati, dengan kepuasan hati dan spiritual dalam tanda kutip. Yes, setuju. Kalau orang Jawa bilang kejawen, karena kan bagaimanapun juga memang akar dari seni. Sebetulnya Jogja itu gampang, karena akarnya itu kan Mataram, itu kan jelas, runutannya jelas. Tinggal kita cari akarnya di mana, terus bagaimana mereka mengeksplorasi tentang seni ini, karena kan banyak seni, termasuk wayang, termasuk ketoprak, termasuk mocopatan dan yang lainnya itu kan banyak. Tinggal bagaimana kita menghidupkan kembali ruh itu. Sebetulnya seni itu di ruhnya, bukan di gerakannya, bukan di pentasnya, di jiwanya. Nah itu kan yang perlu dieksplor lebih lanjut, sehingga ketika orang menari itu merasakan ada kepuasan spiritual atau kepuasan batin yang didapat. Itu yang membuat kembali. Jadi quality turismenya naik itu karena ada kepuasan spiritual. Kalau kepuasan batin dalam tanda kutip, bahwa ada kok ketika nari ini tuh rasanya jadi ada ketenangan jiwa, ada hal baru yang didapat. Sebenarnya kan itu sehingga menurut kami itu perlu dieksplor lebih lanjut, bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari seni ini, bukan lagi sekedar pertunjukan tapi lebih ke arah bahwa orang yang melihat dan melakukan itu puas. Kepuasan itu yang membuat nanti akan kembali lagi. Kalau tidak puas itu yo tidak kembali lagi, karena tidak ada kepuasan yang didapat. Jogja terbuat dari rindu dan kenangan. Dan kenangan itu tadi. Makanya bagaimana caranya agar kenangan ini terus-terusan biar nanti wisatawan balik lagi ke Jogja gitu ya. Jadi untuk sekarang ini tidak hanya puas secara puas, tapi lebih dalam lagi bagaimana jiwanya ini juga kita ikut itik-itik gitu ya Pak ya. Kita ikut itik-itik biar merasakan puas yang benar-benar sampai ke rohnya, ke jiwanya melalui seni tradisi itu tadi gitu ya. Nih kalau dari Bu Vera sendiri melihat potensi Yogyakarta dengan seni, tradisi dan budaya. Apalagi sekarang nih Bu, tampaknya Yogyakarta ini kan masih didominasi dengan wisatawan yang muda, milenial. Nah ini strateginya seperti apa nih Bu, biar anak-anak muda ini juga ikut terjun dan jiwanya ikut merasakan kepuasan yang mungkin disampaikan oleh Pak Ziki tadi dengan adanya seni budaya. Jadi kalau sekarang ini kalau terkait dengan media sosial kita jelas ya, kita akan selalu spill terkait dengan budaya kita. Spill ya sekarang. Spill. Biasanya menyesuaikan. Ikut-ikutan. Kemudian terkait dengan event. Sekarang hampir semua event tuh pasti ada tarian, pasti disajikan. Ya. Hampir semua. Kemudian kalau datang ke Jogja pun itu kita punya cokean, kemudian tarian. Jadi orang datang ke bandara itu sudah vibe-nya sudah mulai kerasa Jogja. Sebenarnya kita ada cokean yang kita suguhkan di sana, kemudian ada tari-tarian kan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini ya untuk anak-anak muda sebenarnya apa yang sekarang ini tren di mereka, kemudian kita masuk seperti itu ya. Tadi ketika mereka sibuk dengan media sosialnya ya ayo kita lewat itu. Sampai kemudian kita ini ada satu event yang dilakukan oleh salah satu platform itu terkait dengan lomba fotografi untuk anak SMP dan SMA. Itu kemarin sempat ngobrol bareng-bareng kita kemudian dengan Badan Promosi Pariwisata waktu itu dengan Gusti Bendoro untuk kemudian ayo biar anak-anak muda ini tahu tentang desa wisata. Itu objek yang difoto itu desa wisatanya. Nah, biar mereka juga tahu terkait dengan desa wisata. Jadi waktu itu ternyata yang dibayangkan desa wisata itu masa foto desa seperti itu. Mereka, ternyata mereka nggak tahu. Yang namanya desa wisata, kampung wisata itu ada destinasinya, ada potensinya.
potensi aircraftnya. Kemudian terkait dengan kehidupannya itu sebenarnya juga salah satu hal yang kita bisa dibilang objek daya tarik wisata. Jadi nggak cuman kemudian fisik hanya alamnya, tapi kehidupan sehari-hari itu sebenarnya juga termasuk daya tarik, dan itu bisa diambil bisa dijadikan bahan untuk pembuatan fotonya seperti itu. Nah, kita masuknya lewat seperti itu. Jadi mengenalkan kepada anak-anak muda sekarang ini loh, Jogja itu punya budaya yang banyak, punya seni tradisi, nggak cuman kemudian yaitu kami coba untuk giring lagi, nggak cuma nari, nggak kemudian cuma mau copat, tapi semua yang ada di Jogja itu sebenarnya basisnya adalah seni tradisi kita seperti itu. Oke, jadi cara-cara yang digunakan, cara pendekatannya pun juga ikut menyesuaikan. Iya, Contohnya betul. dengan fotografi. Iya kan sekarang itu pada senang foto-foto kan seperti itu mereka. Betul. pada Apalagi senang sekarang foto. handphone canggih-canggih ya Bu ya. Nggak usah pakai kamera yang mahal-mahal gitu kan. Dengan teknologi saat ini, belum dengan aplikasi yang lain gitu ya. Betul, dan bisa dijual kan foto betul. itu bisa dijual. Nah, kita coba seperti itu untuk mengenalkan seni tradisi di Yogyakarta, mulai dari kehidupannya, mulai dari perilakunya, mulai dari seni pertunjukannya, seperti itu. Oke, menarik. Nah ini mungkin juga saya penasaran, Mbak Sekar, untuk teman-teman yang memang bergabung di sanggar tersebut nih, range umurnya dari umur berapa sampai berapa sih Mbak? Yang junior dan paling senior nih. Junior paling senior. Jadi kalau di sanggar kami itu paling kecil 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun tuh sudah Luar biasa. ada kelas, tapi Oke. gerak dan lagu gitu. Terus yang paling dewasa itu sebenarnya mama-mama muda. Mama-mama muda itu mama juga muda. banyak gitu kan. Mama-mama Itu masih muda. remaja Iya, loh. masih remaja. Ada yang 50 ada gitu, tapi mereka mungkin bicara bahwa Mbak, ternyata aku kesusahan. Aduh. Masih luas ya. Ada masih luas karena itu tadi tentang kenangan, berbicara tentang kenangan. Mereka ternyata mengingat waktu muda mereka belajar menari, dan akhirnya saat ini dia pengen belajar menari lagi, dan umur menurut saya jadi nggak masalah karena ada kerinduan yang membuat mereka tuh jadi pengen nari lagi. Jadi di sanggar rentang umurnya dari 4 sampai 50-an ada kok. Oke. 50 tuh aku loh, hampir loh aku tuh jelita, jelas 50 tuh. Jadi, tapi masih Jelita itu jalan 50 iya, tahun ya. Iya. masih sigap gitu. Sigap. Jadi mungkin ya ada gerakan-gerakan yang mungkin memang bisa untuk wellness juga iya, ya sebenarnya. itu benar Gerakan sekali. tari Oke. gitu ya. Ini kayaknya dari Bu Vera sendiri setelah ini mau daftar kayaknya. Iya. Bu, ya. Gerakan nari ya. Ada. Bener. Kalau misalnya Bu Vera dihubungin nggak bisa berarti lagi di sanggar ya Bu Iya. ya. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Pak Siki sendiri mungkin yang bisa disampaikan atau mungkin juga terkait dengan saran gitu ya Pak ya, saran untuk rekan-rekan yang saat ini memang masih bergelut untuk terus agar seni budaya ini dapat terus tumbuh begitu ya di tengah adanya wisata-wisata yang sekali lagi ngejar-ngejar kekinian yang up to date. Ini harus seperti apa nih Pak? Selain dari promosinya yang memang harus digital banget ya kalau sekarang ya. Monggo. Jadi sekali lagi seni itu kan urusan hati. Urusan kepuasan hati, sehingga eksplornya itu memang harus hati, Oke. harus hati yang disentuh, maka sentuhlah hatinya. Iya, benar. Kayak lagu ya. Sentuhlah dia. Jadi ketika sudah disentuh hatinya itu akan ada kerinduan yang muncul lagi nanti suatu saat. Nah itu kan yang perlu dilakukan oleh para seniman yang ada di Jogja. Jadi memperkenalkan seni itu bukan hanya dari sisi gerakan dan yang lainnya, tapi sentuhlah mereka di hatinya itu. Ketika wisatawan itu tersentuh dari sudut hati, mereka nanti akan ada kerinduan lagi. Dan itu adat itu. Dan Jogja itu sangat spesial dengan banyaknya adat yang ada di Jogja itu. Tidak harus perlu kita membuat gerakan baru atau adat yang baru. Tinggal kita eksplor yang lama, kita naikkan lagi sudah selesai. Kan beda itu loh, karena kita punya sejarah panjang ke belakang tentang adat ini itu loh. Sejarah panjang dari Mataram lalu ke keraton-keraton itu kan jelas sejarahnya, tinggal kita runut, kita bikin, dan semua yang seni yang mereka ciptakan itu kan sebetulnya olah rasa, olah hati sebetulnya. Cuma karena mungkin akarnya sudah agak kurang bisa dipahami sehingga seni itu hanya sekedar lukisan yang tanpa makna. Sebetulnya itu kan semuanya seni itu penuh makna. Nah kedalaman hati itu yang perlu kita eksplor, karena memang
kembalinya mereka itu kan karena ada kenangan. Jogja itu terbuat dari kenangan itu. Kenangannya memang jelas karena ramah dan destinasi wisata di Jogja sudah lumayan banyak. Alam juga ada, destinasi wisata buatan juga banyak. Tinggal kita sentuh dari sisi hati. Sisi mata sudah terpuaskan lah. Dengan pantai yang begitu indah, dengan gunung yang dekat, dengan banyak dan destinasi wisata buatan juga sangat banyak. Itu sudah kepuasan hati, kepuasan pikiran dan mata sudah, tinggal kita sentuh dari kepuasan adat atau hati, sehingga nanti itu yang akan membuat mereka kembali dan mungkin akan berlama-lama. Oh, nari itu ternyata ketika kita lakukan sehari itu rasanya ada hal yang baru, experience yang baru yang perlu kita lanjutkan, sehingga dulunya kepinginnya cuma nginep sehari, mungkin karena merasakan atau ketika melihat wayang ternyata itu ada lakon yang banyak sehingga tidak bisa cukup dalam semalam bisa dituntaskan, sehingga besok kepingin ke Jogja lagi ketika ada lakon yang baru lagi. Itu kan itu yang membuat yang harus dieksplor lebih banyak. Oke, ini yang memang agak susah itu adalah menyentuh hatinya ini harus seperti apa gitu. Kalau dari Mbak Sekar ini kan tentunya ketemu dengan wisatawan-wisatawan yang muda, mungkin ada yang range umur 40 sampai 50, latar belakangnya juga berbeda-beda. Nah, untuk menyentuh hati mereka agar mereka terpuaskan secara jiwa dan kembali lagi untuk bisa datang, ini yang sudah dilakukan seperti apa? Kalau kami kan biasanya itu masuk ke privat gitu. Saat mereka belajar menari, ya mereka tidak hanya tentang tarian saja, tapi juga sebenarnya saya menceritakan bahwa di Jogja itu ada banyak ruang yang bisa teman-teman datengin loh gitu, kayak belajar menari, terus nanti pakai kostum kita foto, nanti fotonya bisa di mana. Jadi ada treatment-treatment yang mungkin kami sampaikan itu banyak hal gitu. Jadi kayak mereka tuh, oh iya ya Mbak, ya aku waktuku sudah pendek nih, atau aku harus tambah 1 hari lagi ya. Jadi kedekatan atau pendekatan itu juga penting bagi seorang seniman gitu, untuk banyak hal yang dia bisa bagikan dengan dengan wisatawan yang datang ke situ. Ternyata mereka besok lagi datang dengan keluarganya, dan itu ya ada di Sanggar seperti itu. Mereka, Mbak, aku besok liburan kesini lagi ya, aku mau bakal datang sama teman-temanku. Dan itu terjadi, puji Tuhannya seperti itu. Relasi yang kita jaga. Iya. Pendekatan secara emosional pribadi begitu ya. Banget. Dan tentunya ternyata menjadi jurus yang jitu juga. Akhirnya mungkin datangnya sendiri, besok datang banyak bersama dengan keluarga gitu. Itu yang memang diharapkan. Jadi ketika kita mempromosikan itu, dia bukan hanya dia yang datang kembali, tapi dia kalau bisa bawa orang lagi, ya seperti itu. Jika tadi yang disampaikan Mbak Sekar itu, kalau saya boleh sedikit nambahi, tari itu aja kalau menurut saya dari gerakannya itu ada banyak filosofi kalau berarti. Jadi mungkin ada storytelling yang bisa dibangun dari satu tarian aja, satu tarian, termasuk kemudian dia dari gerakannya, kemudian dari dulu tarian itu dibikin itu seperti apa, kemudian menggambarkan apa, dari bajunya pun sebenarnya ada cerita yang bisa dibangun. Nah, itu juga ini Bu, sebenarnya bisa efek gitu ya, kayak dia belajar nari, oh ternyata nari itu dari mana, dari keraton, nanti kita akan ajak mereka ke keraton, nanti dia akan jadi ada efek yang lebih luas ya, ada di Sono Budoyo kalau mau melihat sini nah nanti efek lagi ke sini, terus ada pameran seni rupa di Arjok. Nah, itu kan juga pas kadang mereka datang itu pas lagi banyak event, ya kita juga akan menceritakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kayak si guru atau si pembelajar dia datang ke satu ruangan itu juga kita saling berefek gitu. Iya, betul. Itu sih. Nah, ini jadi pariwisata itu luar biasa. Benar sekali itu. Jadi semua sisi dari kehidupan di Jogja itu yang seperti saya bilang tadi, semua sudut, semua hal di Jogja itu memang sebenarnya bisa untuk dalam tanda kutip kita jual. Kita jual itu bukan berarti kemudian rupiah loh ya, tapi yang bisa kita suguhkan ke wisatawan seperti itu. Baik, tapi dari yang disampaikan oleh Mbak Sekar tadi, saya juga merasa bahwa ternyata untuk teman-teman yang memang saat ini bergerak di bidang wisata, kemudian apalagi dengan wisata yang berbasis dengan budaya, tantangannya kan ada yang namanya ini Bu,
secara komunikasi kan mereka berarti harus pintar untuk dalam petik mengambil hati, ya kan? Tapi kalau tahu seniman, mentreatment dan juga tahu karakter. Oke, wisatawan yang ini sukanya begini. Nah, untuk hal seperti itu apakah ada pelatihan-pelatihan khusus gitu Bu? Kayak misalnya tadi storytelling dan lain sebagainya. Kalau saya yakin kalau semua seniman itu punya cara mereka untuk kemudian Bonding ya, Bu, ya? mengkomunikasikan, betul. Mungkin pelukis akan berbeda dengan yang dilakukan oleh Mbak Sekar, akan beda. Kemudian tapi pasti akan kemudian mereka sampaikan bahwa Jogja nggak cuma hanya ada ini loh, tapi punya ini, punya yang lain seperti tadi. Kemudian oh ini dari keraton, kemudian sampai ke keraton dan sebagainya. Cuman kemudian kalau saya lihat jadi kendala memang ya seperti itu. Jadi apakah kita tuh punya SDM yang banyak sih sebenarnya? Saya nggak tahu ya apakah Mbak Sekar mungkin dengan komunitasnya apakah apa yang SDM sekarang yang ada ini apakah mencukupi ketika ternyata kita bisa melakukan banyak hal loh terkait dengan seni tradisi itu kemudian menunjang pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Apakah memang sudah mencukupi atau memang masih kurang atau mungkin kapasitas dalam arti kompetensinya yang masih kurang seperti itu. Nah ini yang mungkin bisa nanti kolaborasi ke kami. Iya. Jadi ketika Mbak Sekar sampaikan, Bu sebenarnya banyak, cuman ternyata mereka itu lebih seperti ini. Iya, Nanti kemudian nanti kita coba bangun. Oh pelatihan ini yang tepat seperti itu. Ada berapa orang sih yang seperti itu? Nah, nanti kita coba carikan. Misal kayak kemarin di teman-teman contoh di pengelola desa wisata, mereka nggak tahu cara memasarkan. Kalau bikin foto ya memang jepret-jepret. Sebenarnya bukan karena bukan karena HP-nya. Sebenarnya HP sekarang itu udah luar biasa kan, canggih-canggih. Siapa yang mempergunakan itu? Iya, tapi kemudian gimana sih cari waktu yang tepat untuk melakukan foto? Angle dari mana sih yang kemudian bagus gitu? Nggak harus kemudian objeknya bagus, tapi dia harus tahu kan sisi-sisi mana yang bisa diambil. Kayak saya nggak suka kalau dari sebelah sini misal. Oh ada jelek tertentu gitu ya, Bu. sebelah sini. Iya. Ini saya kalau sebelah sini jerawat saya kelihatan saya harus sebelah sini. Nah seperti itu yang memang waktu itu coba kita tetap harus ada brainstorming, tetap ada jiji untuk tahu kebutuhannya. Itu yang kami juga kalau dari pemerintah kan nggak bisa serta-merta, ayo kita bikin pelatihan ini karena kalau kami kemudian nggak punya data. Itu nggak punya istilah keluhan-keluhan seperti kolaborasi. itu. Iya, dan itu penting sekali. Jadi kalau nanti teman-teman dari komunitas tuh, oh Bu kami butuh ini harus ini, yang kemudian kami akan siapkan. Gitu. Kalau kemudian kami hanya lebih ini aja yang lebih gampang, tapi ternyata nggak ada yang bisa dilatih, nggak ada yang ngapain itu kami udah bisa. Itu kan jadi mubazir juga ketika kita bikin kegiatan. Oke. Jadi butuh komunikasi yang intens begitu ya. Contohnya betul. Dengan mungkin rekan-rekan dari Mbak Sekar ini yang tentunya punya komunitas ya Mbak ya. Benar sekali. Ini apa sih yang dibutuhkan? Betul. Kalau pemerintah kan hanya memfasilitasi ya kami itu. Pemerintah itu hanya fasilitator. Yang tahu sebenarnya teman-teman komunitas. Yang ada di lapangan ya biar tepat sasaran dan memang ada manfaat ketika kita bikin kegiatan. Jangan sampai kita bikin kegiatan tuh hanya just kegiatan aja. Iya, betul. Sekarang udah nggak zamannya. Cuma formalitas gitu ya Bu ya. Iya, sekarang pendekatan ke komunitas itu juga kayaknya mungkin bisa menjadi jalinan kolaborasi yang panjang gitu panjang. Iya. Tidak hanya tari tapi juga craft, pewayangan, kayak dia membuat wayang gitu. Cuma kan kadang yang saya lihat Ibu kadang mungkin sanggar saya melakukan seperti itu, tapi belum tahu ya di sanggar-sanggar yang lain apakah mereka juga punya tujuan yang sama untuk mendatangkan wisatawan yang hadir di sanggarnya untuk belajar seni budaya. Nah, kalau di sanggar sendiri kan kita punya program itu, makanya kayak media sosial itu kami gencarkan juga. Nah, kalau di sanggar-sanggar lain mungkin saya tidak tahu apakah itu menjadi target mereka. Sebenarnya seharusnya mereka punya peluang itu. Kenapa? Betul. Karena banyak warna yang nantinya akan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sendiri gitu. Mereka mau datang ke pelukis, mereka mau datang ke pewayangan, mereka mau datang kemana. Nah, mungkin kerjasama kolaborasi itu antara pemerintah dengan komunitas dan membukakan peluang itu untuk kayak pembelajaran gitu loh. Kamu punya potensi itu, ayo dilakukan karena itu yang semakin besar menurut saya gitu yang akan
menjangkau wisatawan lebih banyak lagi dan mereka punya banyak kenangan, semakin banyak kenangan di Jogja gitu sih. Nah, acara ini sebenarnya seperti itu. Jadi ketika mereka lihat, ya diharapkan mereka tergugah hatinya dan kemudian komunikasinya terjalin. Ya, ternyata di Sekar Kinanti sebenarnya saya bingung karena Kinanti Sekar atau Sekar Kinanti Sekar, Bu. Iya, namanya balik. Hanya dibalikkan. Nah, itu punya program seperti itu ya. Ternyata enggak dan itu bisa sebenarnya non sewu kalau saya boleh bilang secara ekonomi itu bisa akan lebih punya dampak. Iya, karena ternyata nggak cuma kita tapi yang lain-lain gitu. Kita perlu kemudian memikirkan terkait dengan keberlanjutan secara ekonomi. Betul. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian hanya berhenti di kita, kemudian stagnan tapi di orang lain dan kemudian kedepannya akan selalu seperti itu. Iya. Membayangkan bagaimana dimudahkannya para wisatawan ketika teman-teman yang mempunyai komunitas, ada komunitas tari, mungkin komunitas wayang dan lain sebagainya ini bisa berkumpul menjadi satu, kasih data yang konkret gitu ya Bu ya. Jadi bisa diolah ketika nanti para wisatawan misalnya mau belajar nari, ini ada sanggarnya, ini gitu kan. Kayaknya lebih enak, lebih dimudahkan kalau itu sudah dilakukan. Jadi beberapa sanggar yang memang sudah harus punya izin berusaha ya. Iya, NIK sanggar. Iya, legalitas yang itu sudah mulai itu diidentifikasi yang kemudian memang bisa kita kolaborasi dengan kita. Ketika kita pun melakukan pendampingan itu akan lebih bermanfaat, betul. Karena ya memang dia benar-benar nggak cuman kemudian hanya tiba-tiba mereka punya aktivitas, tapi memang sudah rutinitas sebagai aktivitas seperti itu. Oke, nah kalau dari dukungan sendiri Bapak terhadap rekan-rekan nih seperti Mbak Sekar dan juga rekan-rekan yang lainnya, dukungan yang sudah atau yang nantinya akan diberikan seperti apa Bapak? Monggo. Jadi kami itu kan sebagai mitra dari pemerintah, jadi bagaimanapun juga kita mencoba mengeksplor apa yang diinginkan oleh para seniman-seniman ini, terus kita kolaborasikan ya. Sehingga memang beberapa kali itu kan kita melakukan istilahnya kunjungan ke beberapa daerah untuk bagaimana tingkat hunian wisata yang berbeda. Karena memang agak rendah tingkat hunian kualitas dari sisi kualitas baik lamanya berdiam di Jogja maupun royalnya dalam berbelanja itu kan agak rendah di Jogja karena rata-rata hanya sebentar. Atau mungkin karena memang ada Solo yang harus segera mereka pindah ke Solo untuk di sana. Tapi kita berusaha bahwa di Jogja ini bagaimana kualitas wisatawan itu meningkat dari sisi apapun, baik dari sisi lamanya, baik dari sisi royalnya mereka berbelanja. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat, bahkan para masyarakat itu kan kepengen ada efek ekonomis yang mereka rasakan ketika semakin lama hunian di Jogja itu, sehingga memang kita mendorong pemerintah untuk bagaimana itu bisa dilakukan dan salah satunya itu kita lihat itu adat. Jadi adat itu harus benar-benar jadi patokan utama karena adat itu masing-masing daerah berbeda, tarian pun berbeda. Tarian kecak di Bali sama serimpi di Jogja itu kan beda dan makna filosofisnya juga berbeda, sehingga itu yang perlu kita bangkitkan lagi. Makna filosofis apa sih ketika nonton wayang itu sebetulnya apa yang didapat? Bukan karena beda wayang kita dengan wayang yang ada di Indonesia kan beda ceritanya. Lalu ketika kita melihat mengikuti tari itu apa makna filosofisnya yang didapat? Lalu kita ketika melihat ukiran Jogja itu kan juga berbeda dengan yang lainnya. Sehingga makna filosofis itu yang bisa menimbulkan dan bukannya kita tidak melihat bahwa wisatawan remaja itu juga potensial, bukan tidak menafikan itu, tapi memang yang royal itu ya yang tua, yang punya uang itu kan wisatawan-wisatawan yang sudah bekerja dan sudah mapan. Sehingga kalau pelajar itu kan ya dalam tanda kutip kurang royal lah karena memang masih dikasih orang tuanya. Sehingga yang kita bidik itu sebetulnya wisatawan yang royal itu ya yang sudah ekonomi mapan, sudah butuh hal yang baru. Dan hal yang baru itu bisa didapat itu dengan adat. Dengan adat kebudayaan yang mereka rasakan berbeda. Mungkin istilahnya kalau di Thailand itu adatnya beda. Ketika ke Jogja itu kan sangat berbeda. Mulai dari kita yang ramah dalam tanda kutip, mulai dari apapun itu kan berbeda. Sehingga kesan-kesan itu yang seharusnya kita
ungkap lagi, kita naikkan sehingga tingkat dunianya juga semakin tinggi dengan hal itu. Oke, mungkin anak-anak muda ini kita bisa manfaatkan dalam tanda kutip ini adalah karena mereka tentunya sangat aktif begitu ya menggunakan sosial media dan mungkin jangkauannya juga lebih luas gitu ya Pak ya, karena sekarang kan ada tuh di fitur IG namanya repost. Nah mungkin dari repost tersebut ini kita bisa tahu di tag. Nih anak-anak muda ini mungkin bisa kita manfaatkan dengan aktifnya media sosial itu tadi begitu ya. Nah tentunya ini kan juga pasti ada ya Mbak Sekaria yang namanya ketika sudah datang beberapa kali pernah nggak ngerasain aduh ini udah datang 5-6 kali ini mau dikasih apa lagi ya, mau dikasih experience apa lagi ya, pernah kayak gitu nggak Mbak? Pernah Mbak. Kayak mereka Terus aduh gimana aku takut bosen nih gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang mereka rindukan. Kayak ketemu dengan kami, terus yang dia nggak dapetin dari yang lain gitu. Ya ternyata ya itu tidak bisa dirubah gitu loh. Ternyata bersyukurnya adalah treatment yang kita berikan ke mereka tidak membosankan. Yang akhirnya mereka bolak-balik. Berarti belajar tarian. Terus kita suguhkan apa lagi? Yuk mau nggak kita belajar make up, kostum sambil kita foto. Nah itu yang mereka akhirnya balik lagi. Ada beberapa hal yang menurut mereka itu berubah gitu. Jadi tidak sama-sama terus saat mereka datang belajar nari, belajar aksara Jawa, belajar make up, terus nanti juga kita ajak jalan keliling tentang tari-tarian. Aksara Jawa juga pernah seperti itu. Jadi kita ajak mereka jalan ke keraton untuk mereka melihat naskah, terus jalan lagi ke kota-kota Jogja itu kan banyak aksara Jawa. Nah itu mereka akan baca. Tiap jalan ada aksara Jawa. Jadi programnya itu tidak melulu tarian gitu, tapi hal lain, banyak hal yang kita bisa lakukan bersama. Batik pun juga pernah seperti itu. Jadi mereka bolak-balik itu berbeda setiap balik itu, tidak hal yang sama. Oke, jadi ternyata nggak sekali lagi di Sanggar gak cuma tarian aja, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Termasuk gimana nih kita pakai kostum. Wah, kalau namanya nari itu kan kostumnya berlapis-lapis ya Mbak ya. Saya bilang tadi belum biasa ada artinya. Make up pun sebenarnya kan ada artinya kalau saya lihat di Jawa. Jadi itu bedanya kemudian ada Jawa dan misal di Jogja kemudian di Solo. Iya, terkait dengan blangkon aja sudah beda. Dan itu punya filosofinya yang berbeda. Kemudian yang riasan pengantin, jahitan, itu juga punya paesnya itu Ya. kenapa ini dan sebenarnya ternyata juga ada ceritanya itu. Mungkin Mbak sekarang itu bisa 1 hari terkait dengan cuman make up aja mungkin bisa. Oke, dihabiskan soal make up dan juga filosofinya. Betul. Gitu ya. Baju kemudian kenapa sih harus ini yang di luar, keris kenapa sih harus di belakang, kenapa nggak di depan dan sebagainya. Itu juga ada filosofinya sebenarnya seperti itu. Itu yang akan menjalin kolaborasi gitu Mbak. Maksudnya kayak oh ternyata di bidang saya fokus ke dalam tari. Terus Mbak aku pengen belajar make up deh. Nah itu nanti kan kita bisa kolaborasi dengan tim make up. Teman-teman ya. Seperti memang itu. Jadi jago bisa di Sanggar juga kayak gitu. Kita membuka banyak peluang untuk berkolaborasi dengan orang-orang. Ekosistemnya jadi terbentuk kalau kayak gitu, setuju. terbangun. Itu penting sekali. Ekosistem itu penting sekali harus terbangun dan kemudian kalau bisa memang terjaga. Jadi semua orang harus punya peran. Gak cuma dia hanya mikir uang, tapi kemudian untuk pariwisata, kemudian untuk keberlanjutannya untuk anak cucu kita nantinya seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian hanya berhenti sekarang. Seperti itu. Harus kreatif dan pinter ya. Tidak hanya pinter tapi juga cepat untuk menangkap peluang gitu. Jadi apresiasi juga ini untuk Mbak Ska dan juga rekan-rekan bahwa ternyata tidak memikirkan diri sendiri. Sebenarnya kalau kasarannya mau digarap tapi bisa. Tapi tetap tidak dilupakan. Ternyata tidak melupakan teman-teman yang lain. Ada nih teman-teman yang memang jago dalam hal kostum misalnya begitu ya, dalam hal rias. Dia suruh diajak cerita. kolaborasi. Betul. Seperti itu. Itu yang kita sebut sebenarnya quality tourism. Jadi sekarang itu nggak cuma orang duduk nonton, tapi dia memang terlibat. Sekarang itu kan nggak cuma kemudian lihat tarian seperti itu, lihat sudah selesai. Tapi dia mau belajar tarian, dia mau belajar kostumnya, dia mau belajar make upnya dan sebagainya. Kemudian kalau tadi Mbak Sekar luar biasa ketika sudah belajar tarian sejarahnya, kemudian diantar ke keraton. Dan keraton itu pun dia mungkin nggak bisa seharian. Ternyata keraton itu punya seni tradisi macam-macam terkait dengan pernikahannya, dia punya cerita sendiri terkait dengan anaknya. Kayak kemarin ada pameran tempat kan di keraton seperti itu juga menceritakan tentang kehidupan sehari-hari di keraton itu juga ada ceritanya terkait mungkin makanan khasnya aja
ada ceritanya. Makanan keraton, kesukaan raja sekian, sultan sekian, seperti itu. Ada kenapa dinamakan ini? Ternyata ada filosofi. Masaknya harus seperti ini. Ternyata juga ada semacam cerita di balik masaknya, kemudian bahan-bahannya dan sebagainya. Oke, menarik ya. Jadi diharapkan mungkin tidak hanya Mbak Sekar dan juga rekan-rekan, tapi semuanya punya roh yang sama gitu ya Pak ya. Bahwa sekali lagi kolaborasi ini menjadi kunci utama untuk pariwisata yang berkelanjutan gitu ya. Pak, gimana dengar ceritanya Mbak Sekar ini menarik ya Pak ya. Ternyata rekan-rekan ini sangat kreatif untuk bisa ikut andil dapat mempromosikan apa yang namanya pariwisata yang tentunya sekali lagi di Yogyakarta ini erat kaitannya dengan budaya gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira nih Pak nantinya mumpung atau mungkin nanti Mbak Sekar juga bisa komunikasi dengan Bapak kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, ini melihat cerita dari Mbak Sekar ini gimana nih Pak? Keren ya Pak ya? Harus ada komitmen nih. Komitmennya Justru seperti apa ini? Langsung gitu ya. Justru kita melihatnya memang harus ada support dari pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah memberikan ruang lebih banyak. Karena mungkin ada di beberapa destinasi itu yang harus ada orang yang berbusana atau yang menari di situ. Gitu. Dalam artian kita coba memperkenalkan lebih banyak. Gitu. Bagaimana seni tari umpamanya ini bisa dikenal lebih banyak dan orang juga sekarang kan banyak ya di TikTok atau di media sosial itu menari barengan kayak sejak kemarin yang di Malioboro itu kan meriah dan itu kan menarik gitu. Itu kan menarik sehingga memang perlu dieksplor hal-hal yang kayak gitu. Jadi memperkenalkan seni tari tapi lebih ke arah bagaimana semuanya bisa mengikuti dan menikmati gitu. Dan memang saat ini kita terpaku kepada media sosial sehingga yang bisa dinikmati di media sosial ya itulah yang akan jadi viral dan akan lebih banyak orang untuk tertarik melakukannya. Sehingga emang sudah menjadi komitmen kita juga untuk meningkatkan seni dan kebudayaan itu untuk kita support lebih banyak sehingga memang monggo komitmen pemerintah juga gitu loh bahwa ini jangan sampai tergerus oleh zaman sehingga sekarang kan juga agak viral bagaimana orang di Malioboro itu memakai pakaian adat untuk foto. Sebetulnya kan tidak hanya sekedar itu sebetulnya yang ingin kita capai dalam artian memperkenalkan Jogja tidak hanya sekedar itu tapi bagaimana lebih dalam lagi. Karena lebih dalam itu lebih mencintai. Semakin dalam mencintai itu semakin akan rindu kembali. Betul. Itu. Makin nggak bisa lepas ya. Lama-lama tinggal di sini. Iya itu benar sama pacar jadinya. Si ibu mah nggak jauhnya bucin nih, lagi bucin nih ya. Oke. Jadi sekali lagi memang menjadi PR kita bersama bahwa bagaimana kita bisa memberikan experience yang tentunya sangat melekat di hati para wisatawan gitu ya. Dimulai ya dari media sosial pasti ya. Kemudian bagaimana caranya kita ketika datang ya Bu ya, men-treat aja pastinya sudah ada ilmu-ilmu yang harus digunakan menyambut tamu seperti apa begitu ya. Nah diharapkan nih sekali lagi rekan-rekan seperti Mbak Sekar dan juga rekan-rekan yang lainnya ini mempunyai semangat yang sama untuk terus menggaungkan budaya yang ada di Yogyakarta. Bahkan mungkin jadikan agenda rutin. Jadi kayak setuju. Di Malioboro tiap itu menari bersama. Menari. Kan jadi menarik. Jadi mereka menunggu momen untuk bisa ikut di situ. Betul. Jadi kan momennya untuk bisa ikut berpartisipasi itu kan penting. Mungkin sebulan sekali ditentukan tanggalnya. Itu kan wisatawan jadi merasa wah pas tanggal itu ada momen saya nanti bisa ikut dalam acara tersebut. Ini sebenarnya bisa dikomunikasikan lagi ya Bu ya. Bagaimana nanti ini diagendakan menjadi event rutin setiap sebulan sekali misalnya ya Pak ya. Jadi rasa senang nih para wisatawan yang ada di Malioboro misalnya ini dilibatkan untuk menari. Ya ini menarik nih. Pak, Ibu, Mbak, waduh karena memang waktunya sangat terbatas. Mungkin di sesi kali ini ajakan semangat dan juga pesan-pesan untuk sebuah Visiting Jogja yang menyaksikan saat ini apa? Dari Bu Vera dulu. Kalau saya sih sepakat yang apa yang dilakukan Mbak Sekar. Jadi perlu kolaborasi dari semuanya, dari kami, pemerintah, kemudian dari teman-teman komunitas dan dari masyarakat. Karena pertama kali yang akan ditemui wisatawan biasanya teman-teman masyarakat, teman-teman komunitas. Nggak mungkin dia ke pemerintah ya kan?
Jadi kami mohon semuanya untuk berkomitmen untuk membawa pariwisata Jogja yang berkualitas, yang dapat menimbulkan pengalaman untuk kemudian wisatawan itu akan rindu dan datang kembali ke Jogja, mungkin bersama dengan orang-orang tercintanya atau kemudian teman-temannya, seperti itu. Oke, terima kasih. Dari Mbak Skar sendiri, monggo. Semoga seni budaya dan pariwisata bisa semakin maju dan banyak wisatawan yang datang ke Jogja, dia belajar budaya dan dia terus akan rindu tentang Jogja. Terus belajar budaya, itu dia. Kalau dari Pak Sigit, monggo. Jadi Jogja itu alurnya jelas. Jadi alur ke atasnya jelas, budayanya bagaimana, terus adatnya bagaimana, itu kan jelas. Karena mau diakui tidak diakui, kita itu keturunan Mataram, yang jelas alur kebudayaannya. Sehingga mungkin tinggal kita mengkaji aja bagaimana kebudayaan yang sebenarnya itu dari mereka. Nah, tinggal kita eksplor, kita bangkitkan kembali itu. Dan itu lebih mudah untuk membangkitkan daripada mencari inovasi yang baru menurut saya. Oke, jadi kita satu suara yang hadir di sini bahwa bagaimana budaya ini akan terus tumbuh dan bagaimana budaya ini akan terus menjadi sektor juga ya untuk terus membangkitkan khususnya perekonomian yang ada di Yogyakarta. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Vera. Luar biasa, terima kasih di tengah-tengah kesibukannya selalu menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Bangga Berwisata di Indonesia. Mbak Skar, terima kasih. Semoga kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Pak Sigit, kita juga ucapkan terima kasih untuk dukungan dan juga waktu yang sudah disempatkan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta. Lovis, terima kasih atas support furniture cantiknya ya yang ada di set saat ini. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Bangga Berwisata di Indonesia. Indonesia aja di episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat.